Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy. Apa Pak? Harus ditangkap. Ini gimana kalau itu teman-teman petani kita kumpulkan ya, kita nyewa truk atau bis, kita culik Bang KDM ya? Masuk. Oke. Terima kasih teman ya. Nanti jangan marah ya kalau saya culik, karena ini sudah dapat lampu hijau dari Anda ya. Nanti saya culik, nanti kita sudah mau ngumpul ini bersama petani-petani di Jawa Timur, akan menculik Bapak KDM untuk dibawa ke Jawa Timur. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Presiden, iki suarane. Halo, Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah yang terhormat. Kuwi lho rakyatmu padha bengok-bengok nyeluki sampean, Bu. Sampean kok nggak respon tuh, Bu? Nggak respon. Kenapa, Bu? Rakyat ki nggak kepengen dimuanjang, no enggak loh Bu, enggak. Saiki sampean delok Jawa Barat, kabupaten ono piro? Misalnya ono 12. Lu siapkan negosiator ulung, orang-orang sing jago komunikasi teko Jawa Timur. Budal nanggone 10 mbok piro kowe kabupaten nanggone Jawa Barat, moro sounding nang bupati-bupati Jawa Barat. Iso gak wargane ijol? Jadi warga Jawa Barat ijol ambek warga Jawa Timur. Apa bedane? Cek nih warga Jawa Timur bisa ngrasakno sekolah gano wisuda. Bayangno to PAUD lulus wisuda, SD lulus wisuda, SMP lulus wisuda, SMA lulus wisuda. Duwe nyaine ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Hero MK. Lagi viral teman-teman, ramai-ramai warga Jawa Timur ingin barter gubernurnya dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan sampai ada warga yang pengen warga Jawa Timur itu pindah ke Jawa Barat agar bisa merasakan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja lihat ke videonya teman-teman. Untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi, karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy. Apa Pak? Harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur. Ganti menjadi Gubernur Jawa Timur. So Pak. Dan Bu Khofifah pindah ke Jawa Barat. So Pak. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Tunggu saja Pak, nanti kalau jadi presiden Pak. Iseng-iseng buka akun TikToknya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ojo lali, Gubernur wedok iki. Nah, apa Pak? Nah, ternyata teman-teman, kalau beberapa konten yang saya buka, saya baca itu komen-komen netizen, ternyata di luar dugaan. Banyak kritikan kepada gubernur. Ono sing omon-omon, ono sing dodolan duren, macam-macam. Jadi dari konten-konten yang saya baca, mayoritas mengkritik kinerja gubernur, mengkaitkan dengan pengampunan pajak, terutama yang paling banyak komen dari para netizen. Apakah gubernur itu tidak membaca kontennya sendiri? Apakah tidak diingatkan oleh adminnya? Apakah tidak diingatkan oleh saudara-saudaranya? Apakah tidak diingatkan oleh teman-temannya? Loh, Bu Gubernur, ternyata masyarakat ya sing ngritik loh. Iki lho, komene pedes kabeh, gak ono sing enak. Ya kalau ketemunya cuma sama birokrasi, ya ABS. Asal ibu senang, duduk asal bapak senang. Soalnya gubernur wedok.
semua yang baik-baik aja, meskipun ada yang jelek di masyarakat tidak disampaikan. Kalau ketemunya sama ormas yang dipimpin, ya pasti isinya memuji-muji ini itu. Teman-teman, kasus ini mengingatkan pada Gus Miftah yang salah ngomong goblok, akhirnya dirujak oleh netizen. Wis, setiap hari komennya pedes semua. Gus Miftah nangis, minta maaf, bahkan sampai mengundurkan diri. Lah, apakah gubernur kita tidak bisa seperti itu? Ya wallahu a'lam. Yang pasti sampai hari ini kritikan apapun, minta pengampunan pajak yo gak direken. Ngeritik soal pungli di SMA negeri gak direken. Ngeritik soal kasus korupsi yo tetap gak direken. Kita tidak bisa berharap banyak kepada DPRD Jawa Timur. Terus berharap bek sopo kiai wis gak iso. Harapan kita semoga Tuhan yang Maha Kuasa mengingatkan kepada Gubernur Jawa Timur supaya dia mendengar jeritan hati masyarakat bahwa dari Ngawi sampai Banyuwangi banyak yang menuntut pengampunan pajak. Rungokno Gubernur. Teman-teman, viralkan agar Gubernur Jawa Timur mendengar kritikan masyarakatnya, teman-teman. Viralkan, sebarkan video ini, teman-teman. Siapa tahu adminnya Gubernur Jawa Timur bisa mendengar, yakni Ibu Khofifah, agar apa yang dikritik oleh masyarakat itu bisa terlaksana atau bisa istilahnya perihal pengampunan pajak bisa dilakukanlah di Jawa Timur. Anu Kang, gini Kang. Kemarin itu kan aku kan curhat di TikTok, ya kan? Curhat bahwa ini gubernur kita ini kan gimana ya? Apalagi masalah pertanian, masalah yang lain aja tidak keurus. Nah ini kan kemarin Hobinya wisata kuliner dan jual Bagus, durian, Pak. segala macam pengajian. Nah kemarin kan saya curhat, mau saya oper Khofifah kan pinter Bapak jualan KDM. duren, jualan mangga. Nah ini Opo saya sing disuruh salah. nganu, Kang. Ini gimana kalau itu teman-teman petani kita kumpulkan ya, kita nyewa truk atau bis, kita culik Bang KDM ya. Masuk, oke. Terima kasih teman ya. Nanti jangan marah ya kalau saya culik, karena ini sudah dapat lampu hijau dari Anda ya. Nanti saya culik nanti. Kita sudah mau ngumpul ini bersama petani-petani di Jawa Timur, akan menculik Bapak KDM untuk dibawa ke Jawa Timur. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri, Presiden, iki suarane. Hello, Gubernur Jawa Timur. Bu Khofifah yang terhormat, kuwi lho rakyatmu padha bengok-bengok nyeluki sampean, Bu. Sampean kok nggak respon toh, Bu? Nggak respon. Kenapa, Bu? Rakyat ki nggak kepengen dimuanjang, no enggak loh Bu, enggak. Saiki ngene lho Bu, cuman minta hapus tunggakan pajak karo dendanya. Mari ngono 2025 iki wis dikongkon bayar ngono lho Bu, sesuai mbek aturan ngono lho Bu. Yo, Enggak boleh Bu. negara ki bangkrut no enggak. Khofifah, Dengan mengambil kebijakan seperti itu, kayak Gubernur Jawa Barat, ngono dan lain-lain seperti itu. Enggak, Indonesia enggak katanya bangkrut no ora Bu. Kayak katanya mau gajine sampeyan ku mau melorot di apa ya, melorot dikurangi no ora Bu. Indonesia ki betul. sugih Bu. Iya bener Bu. Rakyat Indonesia ki yo ngerti Bu, sing dikorupsi ki triliunan ki yo Iya ngerti Bu. bener Ibu. Rasaku lek katene gur nyenengne rakyat sithik no angel. Tapi lek masalah korupsi, padha meneng tok raruh kabeh. Rokaken Ayo Bu. Bu, ambil kebijakan Bu. Jangan sampai kita ki sebagai rakyat ki kita kesabaran iki habis. Ngono lho. Ibu ki dipilih dengan rakyat 2 periode lho Bu. Gak gemen-gemen lho. Ojo tok gak ngerti, tok gak ero. Saya dari Banyuwangi Bu, Jawa Timur Bu. Ayo ambil gebrakan. Ora lek bangkrut no ora. Betul. Nerokne Jawa Barat ngono kae lho. Oh, kan, Bu. Kenapa kono bisa kok kene nggak bisa? Kenapa Bu? Apa alasan Ibu? Ya, bisa. Yang jelas ki mesti rakyat yang ngiri, meri.
Kono bisa Jawa Barat kok kene nggak bisa, ngono lho Bu. Ya jelas meri lah. Ayolah Bu, berpihak kepada rakyat sehingga kayak aku sih nggak memilih sampean ki, sehingga aku bisa berkata nyesel aku ya kok nggak milih Bu Khofifah sedari dulu gitu. Ngono lho Bu. Nyesel aku ya. Ngono lho Bu. Bikin saya ini menyesal ngono lho Bu. Kalau Ibu membuat kebijakan sesuai karo Kang Deddy Mulyadi, aku akan minta maaf. Viral isu Gubernur Jawa Timur diijol ambek Gubernur Jawa Barat. Viral. Iku sing viral no pertama, idene jelas idene wong goblok. Aku yakin iku idene wong sing cengoh. Kok ono nang diaturane kok gubernur iso ijol-ijolan. Nang gone hukum tata negara gak ono. Gak iso, Pak. Iya betul Kang. Dan aku orang Jawa Timur sing gak setuju. Gubernur Jawa Barat KDM dijol ambek Gubernur Jawa Timur. Gak masuk akal. Gak gawe utek. Apa sing salah teko Gubernur Jawa Timur? Sing di-share polai mangan duren. Betul. Apa nek mangan duren salah? Ora Pak, ora. Kan menunjukkan toh hasil bumine. Bener Kang, Nek bener. durene Jawa Timur ku enak-enak. Sing di sing salah. Betul, orang sing salah Kang. Terus di viralno modone lek cuma peresmian. Loh, piye ta wong? Gubernur itu tugasnya meresmikan toh. Lah ngono kok disalahno. Lah KDM blusukan, berseni laraan. Jarine wong api, nyantuni wong cilik-cilik, dianggap dewa. Aku wong Jawa Timur sing sama sekali tidak setuju dengan pertukaran gubernur. Sing milih biyen sapa? Sing milih sampean. Anane kok ngono ya rasakno. Bener Kang. Ojo kok enak menukar gubernur Jawa Barat ditukar ambek gubernur Jawa Timur. Gak iso, Pak. Gak iso kok ngono. Kalau pengen berubah suatu kaum, ya kaumnya yang harus berubah. Betul. Ojo nyalahno apa jenenge wis anane koyo ngono. Jadi nek pengen berubah yo kaumnya sing berubah. Betul Kang. Saiki sampean delok Jawa Barat kabupaten ono piro? Misalnya ono 12. Lu siapkan negosiator ulung. Orang-orang sing jago komunikasi teko Jawa Timur. Budal nang nggone 10 mbok piro kowe kabupaten? Nonggone Jawa Barat. Moro sounding nang bupati-bupati Jawa Barat. Iso gak wargane ijol? Dadi warga Jawa Barat ijol ambek warga Jawa Apa Timur. bedane? Cek nih warga Apa Jawa Timur iso bedane? ngrasakno sekolah gak ono wisuda. Bayangno to apa PAUD lulus wisuda. SD lulus wisuda. SMP lulus wisuda. SMA lulus wisuda. Duwe nyaine ya. Ojo gak iso, aku gak setuju. Lek Gubernur Jawa Barat dipindah nang Jawa Timur, aku gak setuju. Yang harus kita lakukan adalah warga Jawa Timur pindah nang nggone Jawa Barat. Apa bedane Setahun. Mas? Podo ae kok. Pertanyaannya siji. Boyo gelem ya? Wong Jawa Barat pindah Jawa Timur. Mbok gelem to, Pak, Bu? Setahun ae. Aku ya pengen ngerasa duwe gubernur penak. Nyoba lah, Pak. Setahun ae. Rasa 2 tahun, setahun ae. Lur, aku kok bingung teh. Iki kan gubernure Jatim ya. Iya. Tapi kok ning kono pegawaiane Santi kok healing karo enggak. Kapan itu kan Promosi Bugen. gue kan. Ini ada lagi Promosi. mangga. Kapan hari itu tebu. Kapan hari lagi bandeng. Kerjaannya itu apa gitu loh. Lur, bingung aku. Padahal rakyat di sini loh teman, ini lagi pusing-pusing cari uang lah sulit. Ya. Ada itu langgananku ini beli beras anaknya 5. Suaminya kerja, maaf ya, dari keamanan gitu lah, bukan keamanan gang gitu ya. Beli beras itu 1/2 kilo teman tiap hari itu. Telurnya setengah katanya dibagi-bagi, masih ada. Lah ini gubernurnya kok kelihatannya nyewantai gitu loh. Katanya ada korupsi 2T juga. Kok enggak ada pikiran sama sekali gitu loh teman ya. Wes udah tahu teman. Ayo diviralkan teman biar orangnya dengar gitu loh. Baru kita rakyat kecil lagi menjerit gitu loh. Gimana solusinya kemarin kan katanya mau penghapusan pajak, belum ada kabare. Yes, bukan teman. Pusing aku ngerti orang ini. Jenuh ya.
diamanai kok seperti ini ya teman. Itulah teman-teman komentar kocak dari warga Jawa Timur yang ingin sekali merasakan kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Bahkan sampai Gubernur Jakarta pun teman-teman ingin menandingi gebrakan dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi teman-teman, perihal remaja nakal yang dimasukkan ke barak militer. Tapi Gubernur Jakarta mengadakan sholawat bersama teman-teman di wilayah-wilayah yang saling bentrok, yang sering banget terjadi tawuran teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja simak video dari Gubernur DKI Jakarta teman-teman dan komentar dari para netizen. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, bagus pasti akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Karena menurut saya cara-cara seperti itulah yang bisa lakukan. Sehingga dengan demikian ada pendekatan kultural, keagamaan, orang dihargai, tapi juga mereka problemnya memang banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Ada warga Manggarai di sini. Ada program baru guys dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono Agung, yaitu adalah Manggarai Bersolawat ya. Ada warga Manggarai di sini teman-teman. Pertama-tama Pak Pram ya, saya pribadi mengapresiasi usaha Bapak sebagai Gubernur Jakarta ya Pak, atas usaha Bapak untuk mencegah tawuran. Buat kalian yang belum nonton videonya, ini gue tayangin videonya. Saya ingin menyelesaikan persoalan tawuran di Manggarai, salah satunya itu secara substansi. Karena saya sudah mempelajari, salah satu faktor adalah ketidakberuntungan banyak anak-anak di sana yang mohon maaf belum punya pekerjaan tetap. Sehingga saya akan menggagas apa yang dinamakan Manggarai Bersolawat. Saya akan undang kelompok-kelompok yang bertikai di sana, ada RW 4, RW 5, RW berapa begitu, duduk bareng, apa sih akar permasalahan yang sebenarnya. Karena nggak bisa hanya menyalahkan saja. Jadi itulah ya guys cuplikannya. Kalau yang mau fullnya cari sendiri, nonton sendiri, ntar video gue kepanjangan. Pak Pram, saya setuju Pak, kalau kita tidak boleh hanya asal menyalahkan. Saya setuju Pak. Saya juga setuju dengan usaha Bapak untuk menyatukan masyarakat menjadi satu, duduk bersama, mencari tahu akar permasalahannya itu apa. Saya setuju Pak. Tapi Pak, menurut saya sebagai orang awam Pak, warga Jakarta itu kan tidak hanya beragama Muslim atau Islam ya Pak ya, sedangkan bersolawat itu hanya ada di agama Islam. Nah terus kalau yang bukan beragama Islam itu gimana Pak? Solawat juga apa gimana Pak? Menurut saya bener juga Pak, kalau lagi solawat nggak akan ada tawuran, bener Pak. Tapi setelahnya solawat, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ini amit-amit ya Pak, amit-amit banget Pak. Abis solawat, sendalnya hilang, terus tawuran lagi Pak. Ini sapi saya amit-amit Pak, beneran. Cuma yang saya pertanyakan itu tadi Pak, kalau misalkan yang tawuran itu agamanya di luar agama Islam itu gimana Pak? Disuruh syahadat dulu gitu, asyhadu dulu, api bagaimana Pak? Terus kalau saya baca-baca berita nih ya Pak, Bapak juga punya program, Bapak mau punya taman dan perpustakaan sampai malam bahkan 24 jam gitu ya Pak ya. Maaf ya Pak sebelumnya saya bukannya nggak sopan atau gimana-gimana gitu ya Pak. Tapi menurut saya bukan program Bapak jelek atau program Bapak nggak bagus. Cuman menurut saya pribadi programnya kurang efektif aja sih Pak. Pak menurut saya nih saya maaf banget Pak ya. Saya yang udah segede gini aja waktu zaman saya sekolah Pak, padahal saya nggak tawuran Pak. Saya aja mager Pak, ke perpustakaan itu mager Pak, apalagi 24 jam. Kalau itu taman dibuka sampai malam bahkan 24 jam, apa yang akan terjadi selanjutnya Pak di taman tersebut? Tapi mungkin Pak dengan Bapak membuka taman 24 jam, saya yakin Bapak secara tidak langsung ya Pak, Bapak itu membantu para pedagang-pedagang keliling Starling gitu Pak, yang kopi-kopi keliling pakai sepeda itu Pak, untuk berdagang di situ. Jadi kan pedagang Starling itu juga menaikkan omset mereka secara tidak langsung karena mereka berjualan 24 jam. Tapi itu pun kalau pedagang Starlingnya diperbolehkan Pak untuk parkir dan berdagang di situ. Karena biasanya Pak kalau saya lagi ke Jakarta gitu ya Pak, saya jajan pinggir jalan, itu Satpol PP Pak langsung rame banget Pak. Saya lagi ngopi, lagi makan mie ayam gerobakan, sampai kaget Pak saya Pak. Saya ngerasa diusir gitu Pak. Terus menurut saya Pak tentang perpustakaan ya, anak zaman sekarang aja ngerjain PR pada males Pak. Terus masalah buku, zaman sekarang anak-anak pada bacanya Wattpad Pak, atau pada bacanya dari e-book Pak. Makanya saya bilang zaman saya sekolah aja perpustakaan sekolah saya tuh gede banget Pak, tapi perpustakaannya sepi. Berarti kan itu menandakan kurangnya minat membaca. Saya takutnya ya Pak, ini saya amit-amit juga nih Pak, saya takutnya ya, itu Bapak buka perpustakaan dan taman 24 jam, jadinya mereka tawurannya di situ Pak. Tapi itu semua kan cuman pikiran negatif saya aja ya Pak, tapi saya tetap berdoa yang terbaik untuk program Bapak Pramono Agung dan juga Bang Dul gitu ya, selaku Gubernur DKI Jakarta. Karena saya yakin dan percaya Pak, setiap segala sesuatu hal yang bertujuan baik, semoga ujungnya hasilnya juga baik. Sekian aja Pak menurut saya ya Pak ya, saya mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Sukses dan semangat terus Pak Pram.
Enggan tiru KDM Pramono Anung pilih didik siswa nakal di perpustakaan. Niatnya sih bagus niatnya Pak ya kan, mendidik siswa nakal. Tapi kalau siswa nakal di perpustakaan ngapain Pak? Ya kan, disuruh baca buku. Iya mereka baca buku tapi gak akan masuk di otak ya. Karena belajar itu paksaan, gak karena dia mereka sendiri. Lucu nih semua. Niatnya bagus coba, niat mengurangi siswa nakal ya kan, biar gak tawuran, biar gak nongkrong dialihkan ke perpustakaan. Lah pertanyaannya, mereka itu di perpustakaan baca bener atau cuman sok-sokan baca tapi gak nyantol di kepala? Nah itu Pak. Dan setelah belajar di perpustakaan, apakah mereka gak nongkrong lagi? Apakah mereka gak tawuran lagi? Apakah mereka gak minum-minum lagi? Gak nentu Pak. Karena nggak 24 jam di perpustakaan Pak, ya kan, paling berapa jam aja. Lucu nih. Ganti KDM. Niatnya bagus ya, punya masukan sendiri ya, punya kebijakan sendiri ya, tapi sumpah Pak, kebijakan ini lucu. Manggarai bersolawat mengatasi tawuran antar warga di Manggarai, Jakarta Selatan. Jadi yang kita bahas bukan masalah solawatnya ya, ini saya tekankan lagi. Yang kita bahas adalah apakah tepat penanganan tawuran antar warga itu dengan bersolawat. Yuk ya, kita lihat nih komentar para netizen yang memang membuat saya tertawa. Jadi sebenarnya Gubernur Pramono Anung ini sudah tahu bahwa akar permasalahan dari tawuran antar warga di Manggarai itu adalah karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak pemuda di sana yang nganggur. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas umum yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dan solusi beliau adalah ya, ini adalah pertemuan, nanti katanya sih akan ada pertemuan beberapa elemen masyarakat, dan pendekatannya adalah dengan bersolawat. Nih komentarnya kalian bisa baca sendiri ya. Ini kan ibaratnya begini ya guys ya. Ini ibaratnya nih, ibaratnya itu kalau misalnya ada orang sakit ya kan, harusnya kan obatnya bawa ke dokter. Tetapi ini ada orang sakit, obatnya adalah suruh baca novel. Tuh, tepat atau enggak ya? Aduh, ada-ada aja sini Gubernur Jakarta ya. Jakarta loh ya, yang menjadi barometer semua daerah di Indonesia. Penanganannya kok ya lucu bener.